Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul El Angel yang dirilis pada tahun 2018. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang berjalan menyusuri trotoar. Pria itu bernama Carlos. Di sini dia terlihat biasa saja, seperti tidak melakukan sebuah kesalahan. Padahal dirinya sedang menjalankan aksi pencurian di sebuah rumah mewah yang ditinggal oleh penghuninya. Carlos mendobrak pintu rumah agar bisa masuk, dan pada saat di dalam rumah, Carlos langsung melangsungkan aksinya untuk mencuri barang berharga apa saja yang dia temui di dalam sana. Sekedar informasi aja nih ya, ternyata si Carlos ini sudah ahli dalam bidang curi-mencuri. Pasalnya dirinya sudah melakukan aksi pencurian sejak dia masih kecil. Padahal kedua orang tuanya Carlos adalah orang tua yang sangat baik. Mereka mendidik Carlos dengan didikan yang bijaksana. Aksi Carlos berlangsung tidak begitu lama. Setelah dirinya menikmati seisi rumah itu, Carlos pun berusaha mencoba-coba kendaraan yang terparkir di garasi mobil rumah tersebut. Pada awalnya, Carlos ingin mencuri salah satu mobil yang ada di rumah itu. Tapi Carlos berubah pikiran pada saat dirinya melihat sepeda motor di garasi rumah tersebut. Dan alhasil, Carlos akhirnya mencuri sepeda motor itu dan membawanya pergi menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Carlos pun langsung disambut oleh ibunya yang tengah berada di dapur. Aurora pun selaku ibunya bertanya-tanya kepada putranya ini, yang dimana Carlos terlihat membawa motor yang bukan miliknya. Dengan santai, Carlos menjawab bahwa motor yang dia bawa adalah milik salah satu temannya dan Carlos hanya meminjamnya saja. Aurora pun langsung memberikan nasihat secara baik-baik kepada putranya itu, bahwa dirinya khawatir apabila Carlos meminjam motor milik temannya, dikarenakan mereka tidak akan mampu untuk membayar biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan. Singkat cerita, di sore hari, Carlos terlihat sedang asik memainkan sebuah piano. Hal itu mengundang Aurora untuk menyaksikan permainan piano yang sedang dimainkan oleh putranya. Aurora merasa bangga akan bakat musik yang dimiliki oleh putranya. Dan tidak lama kemudian datanglah ayahnya Carlos yang bernama Hector. Mereka pun berkumpul pada saat itu. Hector memberi nasihat kepada Carlos untuk tidak meminjam barang-barang apapun dari teman-temannya lagi. Karena jika ingin membeli barang-barang mahal seperti itu, maka diperlukannya suatu kerja keras dalam hidupnya jika ingin mencapai semua yang Carlos inginkan. Begitulah nasihat dari Hector kepada putranya itu. Di sini juga Hector menyinggung mengenai sekolah barunya Carlos, yang dimana Hector meminta kepada Carlos untuk bersikap baik di sekolah barunya dan berharap agar Carlos bisa belajar dengan baik. Di scene selanjutnya, terlihat Carlos menemui seorang gadis. Gadis itu bernama Doble Gemelas dan dia merupakan kekasihnya Carlos. Di sini, Doble terlihat kesal kepada Carlos karena Carlos tidak datang menemuinya dalam waktu yang lama. Dan Carlos pun mengide untuk memperbaiki kesalahannya, atau sebagai permintaan maaf, Carlos memberikan Doble sebuah hadiah kalung yang Carlos curi sebelumnya di rumah mewah baru-baru ini. Carlos mengaku bahwa kalung itu adalah milik ibunya ketika ibunya masih kecil. Dan sekarang, Aurora meminta kepada Carlos untuk memberikannya kepada Doble. Begitulah cerita Carlos kepada Doble. Scene selanjutnya, Carlos terlihat mulai masuk sekolah. Di sana dia membuat onar dengan mengganggu salah satu murid lainnya. Dan murid yang Carlos ganggu bernama Ramon. Carlos mengganggu Ramon ketika sedang fokus melakukan pembelajaran eksperimen di laboratorium. Akhirnya mereka berdua pun berujung berkelahi dan keduanya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Setelah mereka menunggu lama di sana, Carlos pun pergi meninggalkan ruangan kepala sekolah
karena kepala sekolah tidak kunjung datang. Kemudian melanjutkan meninggalkan sekolah dan kembali ke rumahnya. Sesampainya Carlos di rumah ibunya, dia pun langsung mencari barang hasil curiannya yang menjadi koleksinya. Dan Carlos menemukan sebuah korek api yang ternyata Carlos akan memberikannya kepada Ramon sebagai hadiah untuknya. Keesokan harinya, mereka terlihat bersama. Meskipun hari kemarin mereka sempat berkelahi, tapi kali ini mereka berdua terlihat akrab dan baik-baik saja. Sepulang sekolah, Ramon pun mengajak Carlos untuk pergi ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah Ramon, Carlos langsung diperkenalkan kepada kedua orang tuanya Ramon. Di rumahnya Ramon, terlihat Carlos diajarkan untuk cara menembak yang baik dan benar oleh ayahnya Ramon yang bernama Jose. Hal itu membuat Carlos menjadi bersemangat dan dirinya berpikir jadi ingin menggunakan senjata. Tetapi Jose mengatakan bahwa senjata itu sangat mahal dan dia tidak dapat menyia-nyiakannya hanya untuk sekedar latihan. Seketika, Carlos pun memiliki ide untuk merampok toko senjata, di mana sekarang ini Carlos terlihat sudah berada di lingkungan toko yang menjual senjata. Carlos pun pergi mengunjungi pemilik toko dan dirinya masuk ke toko itu sambil mengamati cara dan situasi di dalam toko senjata tersebut untuk dirinya bisa mencuri. Lalu di malam harinya, Carlos pun kembali lagi ke toko senjata itu dan dirinya melangsungkan aksi pencurian senjata, di mana kali ini aksinya Carlos tidak sendirian, melainkan Carlos ditemani dan dibantu oleh Ramon dan Jose dalam melakukan aksi pencurian senjata api di toko tersebut. Mereka bertiga membagi tugas. Carlos terlihat menyelinap masuk ke dalam toko senjata api itu, sementara Ramon dan Jose menunggu Carlos di luar toko di dalam mobil untuk melindungi Carlos. Setelah berhasil mencuri beberapa senjata, Carlos pun langsung menyerahkan kepada Ramon dan Jose dan mereka bergegas akan pergi. Tetapi Carlos kembali lagi ke dalam karena dirinya melupakan belum mengambil pelurunya. Alhasil Carlos pun kembali lagi ke dalam. Meskipun beresiko, Carlos tetap menerobos masuk dan mencuri seluruh peluru yang ada di toko itu. Dan untungnya, Carlos bisa kembali lagi keluar dengan selamat. Sesampainya mereka di rumah Jose, mereka terlihat berkumpul di ruang makan. Jose di sini berpikir bahwa Carlos adalah seorang anak yang jenius karena dapat dilihat dari aksinya Carlos yang merampok toko senjata dengan begitu cepat dan aman. Dan pada saat Carlos pergi, Jose pun memberitahukan kepada Ramon bahwa mereka dapat menggunakan keterampilan mencurinya Carlos untuk mewujudkan masa depannya mereka. Lalu pada keesokan harinya, pada saat di sekolah, terlihat Ramon memberikan sebuah kartu identitas palsu kepada Carlos dengan tujuan untuk melindungi mereka dari pihak kepolisian. Kemudian di waktu yang bersamaan, Ramon memberitahukan kepada Carlos mengenai orang tua yang kaya raya dan orang tua itu hanya tinggal sendirian di sebuah rumah besar dan mereka juga membahas siapa yang akan mereka rampok untuk menjadi target perampokan selanjutnya. Singkat cerita, pada malam hari, aksi perampokan pun tiba, di mana terlihat mereka sudah masuk ke dalam rumah besar milik orang tua yang tinggal sendirian di sana, yang siang tadi sudah mereka bahas sebelumnya. Pada saat aksinya itu berlangsung, tiba-tiba orang tua pemilik rumah besar itu memergoki aksi pencurian yang terjadi di rumahnya. Dan Carlos pun menyerang orang tua itu dengan senjata api miliknya untuk mencuri barang-barang berharga. Karena orang tua itu terluka, akhirnya dirinya menyerah dan mengikuti semua yang diperintahkan oleh Carlos kepadanya, termasuk menunjukkan jalan menuju tempat penyimpanan barang berharga miliknya. Dan akhirnya setelah mendapatkan barang berharga, Carlos pun menghabisi nyawa orang tua tersebut dan kembali pulang bersama Ramon dengan membawa lukisan hasil curiannya yang menurut orang tua itu adalah salah satu barang berharga. Lalu pada keesokan harinya, terlihat Aurora memasuki kamarnya Carlos. Aurora berniat untuk membangunkan putranya itu yang masih tertidur. Tanpa sengaja, di dalam kamarnya Carlos, Aurora menemukan sebuah senjata yang berada di tempat tidurnya. Carlos pun dengan santai berkata kepada ibunya bahwa senjata itu adalah senjata palsu. Dan Carlos terus berusaha untuk membuat ibunya itu percaya atas apa yang telah dikatakan kepada ibunya itu. Di scene selanjutnya, terlihat Ramon sedang berkencan dengan saudara kembarnya Doble, di mana di sana juga terdapat Carlos dan Doble. Dan akhirnya mereka terlihat melakukan double date dan berboncengan di sepanjang jalan. Dan selain itu,
Carlos dan Ramon juga mengajarkan bagaimana cara menggunakan senjata api kepada kekasihnya masing-masing. Lalu pada malam harinya, terlihat Carlos menginap di rumahnya Ramon. Carlos yang kelihatan susah tidur pun akhirnya berusaha untuk tidur. Tetapi Carlos akhirnya memilih untuk pergi ke kamar mandi, dan di dalam kamar mandi, Carlos bertemu dengan Jose, ayahnya Ramon. Jose terlihat sedang duduk di atas bathtub kamar mandi, dan di momen ini, Jose membicarakan mengenai kejahatan yang baru-baru ini sudah Carlos lakukan, yaitu membunuh orang tua yang tinggal sendirian di rumah besar. Carlos pun meluruskan perkataannya Jose bahwa dia tidak sendirian melakukan kejahatan itu, karena Ramon dan Jose juga terlibat di dalam aksi perampokannya itu karena mereka adalah sebuah tim. Setelah percakapannya berakhir dengan Carlos, Jose pun menjadi ketakutan dan berusaha untuk menyingkirkan lukisan mahal yang dicuri dari rumah besar milik si orang tua yang sudah dibunuh oleh Carlos. Sementara itu, Carlos sendiri langsung pergi menuju dapur, dan di sana dia melihat ada ibunya Ramon, yang pada momen ini ibunya Ramon mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari Carlos. Tapi Carlos menolak aksi penggodaan dari ibunya Ramon. Singkat cerita, kini Carlos sudah berada di sebuah toko perhiasan mewah yang dimana dirinya akan melangsungkan aksi pencurian perhiasan yang dibantu oleh Ramon. Akhirnya, keduanya pun melangsungkan aksi pencurian, tetapi di scene ini diperlihatkan bahwa tampaknya si Ramon ada ketertarikan terhadap Carlos, atau bisa kita sebut gailah ya. Tapi sepertinya Ramon mencoba untuk menahan hasratnya itu dan melanjutkan aksi pencurian perhiasan mewah tersebut. Dan pada saat mereka asik merampok semua perhiasan mewah, tiba-tiba Carlos merasa ingin merampok uang yang berada di dalam berangkas. Tetapi hal itu ditolak oleh Ramon karena Ramon berpikir hal itu sangat sulit. Carlos pun merasa frustasi dan akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan toko perhiasan itu. Malam yang semakin larut memperlihatkan Ramon yang baru saja masuk ke kamar tidurnya setelah dirinya mandi, di mana di atas tempat tidur di sana terdapat Carlos yang sedang memeriksa semua perhiasan hasil curian mereka berdua. Dan setelah itu Ramon pun terlihat tertidur. Carlos pun segera melepas handuknya dan menyimpan perhiasan di antara kedua kakinya. Dan ternyata di momen ini juga memperlihatkan bahwa Carlos juga tertarik kepada Ramon, tetapi Carlos tidak pernah mengakuinya. Jadi keduanya ini selama ini diam-diam saling menyukai satu sama lain, tapi Carlos tidak pernah mengungkapkannya kepada Ramon, dan Ramon sendiri juga terus berusaha untuk menepis perasaannya itu terhadap Carlos. Hari berikutnya, terlihat Carlos dan Ramon sedang memesan sebuah kamar hotel. Hal itu mereka lakukan untuk menjauh dari pihak kepolisian. Kemudian selanjutnya, terlihat mereka berdua kini tengah berada di sebuah diskotik. Di sana Ramon memberitahukan kepada Carlos mengenai seorang pria bernama Federica, di mana si Federica ini adalah seseorang yang merupakan kolektor seni, dan juga Federica mampu membayar para pria remaja karena sudah mau melayaninya. Dan akhirnya Ramon mempunyai ide untuk menawarkan lukisan mahal yang baru saja mereka curi kepada si Federica itu, karena Jose sendiri atau ayahnya Ramon ketakutan untuk menyimpan lukisan tersebut di rumahnya. Akhirnya Federica pun setuju atas penawarannya Ramon dan meminta Ramon untuk menemuinya di rumahnya. Setelah itu, Ramon pun kembali lagi menemui Carlos yang tengah berada di meja bartender. Di sini Ramon pun dihina oleh bartender itu karena bartender itu menganggap bahwa Ramon adalah seorang pria penyuka sesama jenis. Ramon yang mendengar tuduhan kepada dirinya lantas menjadi marah dan emosi kepada bartender itu. Singkat cerita, setelah itu mereka berdua kini tiba di rumahnya Federica. Mereka memperlihatkan lukisan mahal hasil curiannya kepada Federica. Di sini, Federica mengungkapkan rasa takutnya apabila dirinya harus menyimpan lukisan mahal hasil curian. Tapi di sini, Ramon terus berusaha untuk membujuk Federica dan akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah ruangan untuk bersenang-senang. Tapi sebelumnya, Federica sempat memperingati Carlos untuk tidak mencuri barang apapun yang ada di rumahnya Federica itu. Carlos yang ditinggal sendirian pun akhirnya berjalan menyusuri ruangan demi ruangan yang ada di dalam rumahnya Federica.
Dan tibalah Carlos di depan pintu ruangan di mana Federica dan Ramon sedang mantap-mantap. Carlos pun dengan hati-hati perlahan membuka pintu ruangan tersebut dan mengintip aksi mereka berdua. Di momen ini, Carlos merasa cemburu kepada Federica ketika melihat Ramon dan Federica sama-sama menikmati aksi bejatnya mereka berdua. Setelah itu, mereka berdua pun pergi dari rumahnya Federica dan melanjutkan perjalanannya. Di sini, Ramon memberitahukan kepada Carlos bahwa Federica berkata mengenai Ramon yang memiliki look atau penampilan layaknya seperti seorang aktor. Dan Federica akan berusaha mencoba untuk membuatnya bekerja di industri perfilman. Carlos yang tertarik kepada Ramon pun akhirnya mengungkapkan kesedihannya yang memikirkan mengenai Ramon yang akan meninggalkannya itu. Ramon pun tertawa mendengarkan ungkapan keluhannya Carlos dan mencoba untuk mengubah topik pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa orang akan merasa frustasi ketika melihatnya di TV karena dia akan menjadi orang yang mencuri barang berharga milik mereka. Di scene selanjutnya, mereka kembali lagi ke diskotik untuk membalas dendam kepada bartender yang sudah menghina Ramon. Ramon yang berada di ruangan bartender mendengar suara tembakan dan menemukan apa yang telah Carlos lakukan kepada para bartender itu. Ramon pun mengungkapkan sedikit kekecewaannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Carlos. Pasalnya, Ramon ingin terlebih dahulu berbicara dengan para bartender. Di sini, Carlos bertindak seperti seorang psikopat di mana dirinya mengatakan bahwa para bartender masih hidup dan Ramon dapat berbicara dengan mereka mengenai masalahnya Ramon dengan para bartender. Keesokan paginya, Carlos mencoba untuk menghubungi Ramon dan dirinya mengetahui bahwa Ramon kini telah mendapatkan kesempatannya untuk muncul di media. Dengan segera, Carlos langsung menyalakan TV dan menonton pertunjukan tariannya Ramon. Karena ketertarikannya Carlos kepada Ramon, akhirnya Carlos pun membayangkan dirinya kini tengah menari bersama dengan Ramon di TV. Setelah itu, mereka berdua bertemu di sebuah restoran di mana Ramon terlihat menelpon ibunya yang mengatakan bahwa Aurora khawatir kepada Carlos. Ibunya Ramon juga mengatakan kepada Ramon bahwa ayahnya Ramon tidak menyukai pilihan Ramon untuk tampil di media. Tapi di sisi lain, Carlos menghargai Ramon yang memilih karirnya di dunia akting atau dunia hiburan televisi. Sementara itu di rumahnya Jose, terlihat sudah ada Aurora yang menanyai kabar tentang Carlos karena Aurora ketahui bahwa Carlos bekerja di tokonya Jose. Jose pun mengatakan kepada Aurora bahwa dirinya tidak mengetahui lokasi keberadaan Ramon dan Carlos saat ini, tetapi dirinya tidak memilih untuk mengajukan laporan karena dirinya akan menghandle sendiri ketika anak laki-lakinya kembali ke rumahnya mereka. Scene selanjutnya memperlihatkan Carlos dan Ramon yang tengah melangsungkan aksi pencurian sebuah mobil. Tidak lama kemudian, secara tidak sengaja di pertengahan jalan, mereka melewati area yang dimana mereka tertangkap oleh pos pemeriksaan polisi. Pada proses pemeriksaan, Carlos terhindar dari para polisi itu karena dirinya memiliki ID card. Sementara Ramon sendiri harus tertangkap karena tidak memiliki ID card, yang dimana akhirnya mereka berdua pergi bersama-sama ke kantor polisi. Di sini, Carlos berusaha untuk menolong Ramon dengan cara menawarkan kerjasama kepada pihak polisi untuk membebaskan Ramon, dan sebagai gantinya, Carlos akan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang sogokan kepada para polisi. Tetapi para polisi tidak setuju dan meminta sejumlah uang yang lebih banyak untuk dibawa oleh Carlos. Carlos pun segera bergegas kembali menuju ke rumahnya dan mengambil tas uangnya secara diam-diam. Tetapi dalam perjalanannya kembali menuju ke kantor polisi, Carlos melihat ada seorang polisi yang sedang berjaga di pinggir jalan. Di sini, Carlos pun menyadari bahwa polisi sebenarnya mencoba untuk menjebaknya. Akhirnya, dengan terpaksa Carlos pun tidak jadi pergi ke kantor polisi untuk menyelamatkan Ramon. Dan Carlos terlihat kembali lagi ke rumahnya, di mana kedua orang tuanya telah menunggunya berhari-hari. Dan pada saat makan malam sedang berlangsung, Carlos pun memberikan sekantong uang kepada ayahnya, dan secara tidak sengaja dirinya mengungkapkan
bahwa dirinya mendapatkan sejumlah uang itu dengan cara ilegal. Tidak tahu persis apa yang putranya telah lakukan, Hector pun memintanya untuk mengembalikan uang yang telah didapatkan itu. Tetapi Carlos tidak mendengarkannya dan kemudian dia menyaksikan Hector yang sedang mengubur tas uang di halaman belakang rumah. Lalu pada keesokan harinya, terlihat Carlos mengikuti Ramon ke sebuah restoran dan memperhatikan bahwa sekarang Ramon sedang bersama dengan seorang pria baru yang bernama Miguel. Ketika Carlos muncul, tiba-tiba Ramon pun mengungkapkan kekesalannya kepada Carlos karena Carlos tidak membantu untuk membebaskan dari tahanan kantor polisi. Carlos pun akhirnya menjelaskan dan memberitahu mengenai kondisi sebenarnya yang telah terjadi, bahwa sebenarnya ternyata para polisi itu telah menjebak mereka sehingga Carlos tidak melanjutkan perjalanannya untuk menuju kantor polisi. Setelah itu, mereka bertiga terlihat berjalan bersama-sama. Di sini Miguel mengatakan kepada Carlos bahwa Federica lah yang telah menyelamatkan Ramon, dan Miguel juga menyarankannya untuk berhenti melakukan kejahatan. Kemudian mereka kembali ke kamar hotel, yang dimana Miguel mengatakan bahwa dia mencurigai Ramon dan Federica yang berada dalam hubungan romantis. Pada hari berikutnya, mereka kembali melakukan aksi pencurian. Kali ini mereka menghadang sebuah truk yang mengangkut botol susu dengan cara menghadang mobil truk yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Kemudian sesampainya di rumah Ramon, Miguel memberitahukan kepada Carlos bahwa mereka atau keluarganya Ramon meminta bagian uang dari hasil pencuriannya. Setelah mengobrol dengan Miguel, ibunya Carlos pun yaitu Aurora datang menghampiri Carlos dan meminta kepada putranya itu untuk segera menghancurkan mobil yang telah mereka curi. Akhirnya, Carlos pun melakukan apa yang diminta oleh ibunya itu untuk menghancurkan mobil hasil curiannya. Lalu pada malam harinya terlihat Carlos mabuk dan Ramon sendiri berada di jalan yang sama dengan Carlos tapi berlainan arah. Ramon sengaja datang menemui Carlos dengan tujuan untuk menghabisinya dan akhirnya mobil yang mereka kemudikan saling bertabrakan satu sama lain dan kecelakaan pun terjadi. Dan di adegan berikutnya, Carlos yang terluka ditampilkan berada di pemakamannya Ramon. Miguel juga terlihat berada di sana, dan Miguel mengungkapkan bahwa Jose dan Ramon memanfaatkan Carlos untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Dan sekarang mereka berdua bekerja sama untuk mencuri perhiasan di toko sebelumnya, yang pernah Carlos dan Ramon curi. Dengan perlahan-lahan, Carlos mencoba untuk membuka berangkas sebagai tempat penyimpan uang, dengan menggunakan sebuah las. Tapi betapa kecewanya Carlos setelah berangkas itu berhasil dibuka, di dalamnya tidak terdapat uang sama sekali dan isinya kosong. Carlos pun menjadi frustasi dan dirinya langsung menyerang Miguel dan menghabisinya menggunakan las. Keesokan harinya, terlihat Carlos sedang berada di sebuah toko swalayan yang dimana dirinya menyerahkan sejumlah uang kepada pedagang untuk membeli sebungkus rokok. Tetapi pada saat Carlos sedang berjalan di area rumahnya, dirinya pun dihadang dan ditangkap oleh polisi tepat di depan rumahnya. Carlos pun ditangkap dan berita mengenai kejahatannya pun tersebar dan diberitakan di media seperti koran, seluruh kota dan tempat sekolahnya mengetahui aksi kejahatannya yang kejam. Di sini, kedua orang tuanya Carlos pun turut disalahkan karena mereka dianggap membesarkan dan mendidik seorang penjahat. Di scene selanjutnya, terlihat Aurora dan Hector pergi mengunjungi Carlos di penjara. Aurora pun meminta kepada Carlos untuk bersikap seperti orang gila di hadapan pengadilan, sehingga dia bisa dibebaskan setelah beberapa tahun nanti. Namun Carlos tidak setuju dengan usulan ibunya itu dan dirinya malah melakukan aksi gila lainnya dengan cara membuat keributan dan menelan sendok. Oleh karena itu, dirinya mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian, Carlos terlihat naik kereta dan kembali ke rumah Ramon yang kini sudah kosong dan menghabiskan malam di sana.
Pada hari berikutnya, Carlos menelpon ibunya yang dimana rumahnya Aurora dan Hector pada saat itu sudah dikelilingi oleh pihak berwenang atau pihak kepolisian yang datang untuk mengejar Carlos. Ibunya pun mencoba untuk membujuknya untuk mengungkapkan lokasi di mana Carlos berada. Dan scene selanjutnya terlihat rumah lama milik keluarganya Ramon kini sudah dikepung oleh pihak kepolisian. Dan sebelum Carlos kembali ditangkap, dirinya pun terlihat menari-nari di dalam rumahnya Ramon yang kosong. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.